Jokowi. Boleh foto Pak Jokowi. Jokowi. Kalau ada yang nanya Pak Kiai jarang bicara karena memang tugas utamanya udah selesai. Tugasnya Pak Maruf Amin itu hari pertama doang. Enggak tuh. Jadi mana sih? Jadi dia nggak ada yang kayak satu yang dominan banget gitu ya. Ada, bayangin Bang Akbar itu bisa membawa Golkar itu melewati fase-fase terberat Golkar pasca reformasi. Dia teriak-teriak bahwa Golkar Indonesia, Pak Airlangga Presidenko. Padahal dia ketua BM PAN. Ketua BM Barisan Muda. Dia perwakilan. Ketika ekonomi ini kawin dengan politik, apakah membuat politik itu jadi terlihat tidak serius? Kan bisa jadi seperti itu kan? Halo semuanya, selamat datang. Di sana kameranya seperti Gini. Halo semuanya. Halo semuanya, selamat datang di channel. Ini apa sih channel bersama Komisi dan juga Total Politik. Channel kekaryaan. Channel kekaryaan. Channel berkarya. Sekber. Oh, karena tepat banget kita lagi di acara ulang tahunnya Golkar. Ini kenapa ada jam gadang sih ini? Bikin gua ingat kampung aja. Karena ada sate padang enak tadi di situ, Bu. Iya, emang enak banget sate padang. Padahal kan Golkar kalah di kampung gua ya. Yang menang. Tapi ini konten apa, Dok? Ini adalah sebuah konten kerjasama antara Komisi FM dan juga Podcast Politik. Komisi FM itu kan ceritanya adalah sebuah konten yang memadukan antara gaya bicara seorang penyiar radio dan politik. Kalau podcast politik itu apa, Pak? Kalau podcast politik tentu saja ngobrol-ngobrol soal politik dengan siapapun, pokoknya temanya politik. Podcast politik. Jadi total politik. Betul. Dan kalau gua hari ini datang sebagai undangan aja, nggak kayak kalian panitia ya. Iya, gua Maaf, panitia. Iya. Iya ya. Maaf, saya cuma undangan di sini ya. Saya cuma undangan yang panitia mereka. Gua itu juga undangan, tapi name tag-nya habis dikasih ini daripada nggak masuk. Sama aja. Jadi gua ngambil Gua menang lebih dulu aja. Gua ngambil dari anak-anak yang pakai baju loreng-lorengnya di sini, Bos tadi, Bos. Kenapa anak muda itu selalu ormasnya pakai loreng-loreng? Iya. Gue pernah ya datang ya ke satu acara yang memang ngumpulin semua organisasi kepemudaan partai. 80% tuh pakai baju loreng. Oh iya? Iya, menurut lu kenapa? Kalau yang soal loreng ini Aldo lebih paham. Tapi aku nggak pernah soalnya di Katanya lu katanya tadi sangat mengidolai Pak Prabowo. Iya. Loreng dong. Di acara Golkar lu mengidolai Pak Prabowo. Kenapa, Dok? gitu aja masa nggak tahu sih. Iya, gimana? Loreng gitu kan supaya kalau misalnya ada apa-apa mereka tuh bisa langsung menyamar gitu. Jadi langsung bisa masuk ya, langsung masuk langsung nggak kelihatan. Lurus ya. Ya karena itu prinsipnya tentara-tentara pakai loreng kan juga kalau lagi perang di hutan. Betul. Sama-sama. Kalau waktu perang perang Ini apaan nih pesulap merah? Kenapa diputarin sekarang nih? Enggak, itu lagi tampil di panggung sebelah. Ada pesulap merah. Oh iya, ini perlu kita info nih. Ini hari ulang tahun Golkar ini banyak banget yang diundang ya. Betul, ada tadi ada Uza Rangkuti, ada pesulap merah, ada Abdel Temon. Iya, tadi Harusnya Abdel pesulap kuning harusnya, pesulap kuning dia ya. Aneh, harusnya pesulap kuning. Kita mau ngomongin apa, Dok? Kita hari ini akan ngomongin Ini tentang ulang tahun Golkar ya? Iya. Gue Ulang pikir tahun lagi raker iluni visi UI gitu. Iya, karena kuning, karena kuning. Anak-anak UI ya. Itu Pak Erlangga Hartarto baru masuk tuh. Jadi di sini kita tuh lagi ada di buat yang nonton ya. Kita lagi ada di FNB stage ya. Lu ambil aja Vinto kan. Lagi jalan ke Erlangga. Keluar ke tempat web. Tempat web. Terus di luar dia cuma gini. Tapi kita ini sekarang lagi berada di launching, di mana kalau kita lihat ini banyak banget orang-orang besar sebenarnya. Betul. Ada dari mungkin dari teman-teman ada yang nge-spot ada orang besar siapa gitu. Tadi barusan Pak Erlangga satu. Ini kayaknya Pak Jokowi juga lewat sini. Pak Jokowi nanti lewat sini. Karena pas Pampres udah mulai banyak ready ya. Iya. Tadi ada yang lihat pas Pampres sambil nunggu Pak Jokowi makan mie ayam dulu tadi itu. Boleh pas Pampres makan mie ayam ya? Boleh ternyata. Boleh. Nah pas banget kalau Pak Jokowi itu lewat di sini karena kita akan ngomongin tentang politik identitas. Wis luar biasa bridging-nya. Bagus banget bridging-nya. Apa hubungannya sama Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi kan termasuk politik identitas. Tunggu. Gimana coba? Jadi lu menuduh Pak Jokowi politik identitas. Coba lu jelasin dulu lah. Mana, Dok? Kemana, Dok?
Nggak bang, baru mau nanya. Nggak beri-beri Nah, aja. Pak Jokowi ada kaitannya sama politik identitas. Bener banget. Karena selama ini Pak Jokowi menjadi korban politik identitas lawan-lawan politik yang jahat sama dia. Ya kan? Makanya Pak Jokowi butuh Kiai Ma'ruf. Makanya Pak Jokowi butuh Kiai Ma'ruf. Oh, untuk membersihkan politik identitas. Iya, karena makanya kalau ada yang nanya Pak Kiai jarang bicara karena memang tugas utamanya udah selesai. Tugasnya Pak Ma'ruf Amin itu hari pertama doang. Nggak, tugasnya Pak Ma'ruf Amin itu ada. Memang tugasnya Pak Ma'ruf itu bekerja bukan bicara. Oh, iya. Tugasnya bicara itu ya, Soalnya tugasnya kerja, bicara kerja, bukan kerja. bekerja itu namanya Valdo Maldini. Iya. Tugas bicaranya udah selesai pas kampanye kemarin. sekarang Jangan iya. menggunakan politik identitas lagi gitu. Saya ini kiai gitu kan, bukan Pak Jokowi nggak menggunakan politik identitas. Masa kamu nuduh Pak Jokowi anti-Islam? Iya. Wakilnya jadi kiai kos. Berarti apa arti dari politik identitas, Pak? Nah, itu dia yang baru mau aku tanyain. Kok gua? Iya. Kan di antara kita berempat yang paling pinter lo. Ya kalau gue sih ngelihat politik identitas ini karena relevan, karena politik kita tuh menjadi pertama sangat ketokohan, ya. Kedua itu sangat informal. Ya, karena ini sekarang apa-apa aja itu selalu dibilang maunya presiden. Kan misalnya soal perdebatan 3 periode misalnya. Iya kan? Kenapa orang masih mau 3 periode gitu kan? Orang masih nanya. Ini tergantung maunya presiden ya. Padahal di konstitusi udah jelas gitu kan. 3 periode itu tidak diizinkan di konstitusi kita udah jelas. Tapi kenapa masih nanya maunya presiden gimana gitu? Itu buktinya politik kita informal gitu. Dan yang kedua, politik kita personal. Nah, itu yang disebut dengan populisme kemudian istilahnya gitu ya. Jadi menurut gua politik identitas itu buntut dari demokrasi langsung yang membuat politik semakin personal dan semakin informal. Kalau politik yang keorganisasian kan nggak perlu politik identitas. Kita udah jelas ADART organisasinya gimana, ketuanya siapa, pimpinannya siapa mengerjakan apa, itu udah jelas gitu. Nah, karena organisasi politik melemah, Orde Baru membuat kita tidak biasa berpolitik, kemudian keran reformasi dibuka, akhirnya ya udah yang dominan di dalam politik kita adalah isu personal dan informal. Elit berantem aja bisa jadi urusan negara kan? Betul. Ya itu akarnya kenapa politik identitas menjadi relevan, karena identitasnya yang melekat kepada person to person kan? Oh, berarti politik identitas itu sesuatu yang sebenarnya cukup mengancam perpolitikan kita ya berarti ya? Iya, karena itu lemahnya keorganisasian politik kita, makanya akhirnya itu yang mengisi gitu. Kalau organisasi politik kita kuat, ideologi partai bekerja, kaderisasi partai politik bekerja, ya politik identitas mungkin tidak akan menjadi narasi dominan di dalam politik kita gitu. Berarti harapannya tuh semoga kita tuh bisa mencapai perpolitikan tuh yang peperangannya tuh kebijakan dan visi misi ya berarti ya. Meskipun politik identitas itu suatu yang nggak bisa lo lepasin dari politik. Lo jadi anggota partai Golkar aja identitas. Iya kan? Gua Muslim itu identitas. Tapi apakah gua menggunakan itu untuk menang atau mengklaim atau menghakimi orang yang tidak sama dengan gua itu menjadi salah, bid'ah atau menghukum ya. Dan itu yang paling penting kan sebenarnya. Identitas tuh nggak bisa dilepasin. Nah, asalkan jangan itu yang jadi dominannya ya. Kalau dulu kan lo masih ingat kan kita punya partai Katolik. Betul. Ada partai Kristen. Kemana ya itu? Kan itu kurang identitas apa, Ben? Tapi kan artinya partai orang dulu IJ Kasimo nggak pernah bilang lu kalau nggak milih partai Katolik lu kafir lu, ibaratnya gitu. Lu bukan lu domba tersesat lu, kan nggak mungkin gitu. Dia nggak pakai itu, tapi dia pakai value kekatolikan dia untuk visi misi partainya. Sedangkan yang terjadi sekarang itu digoreng dan menjadi senjata untuk menjatuhkan orang-orang. Exactly. Karena problemnya itu kan. Karena partai nggak ideologi ke partai itu nggak mengakar, yang lebih mengakar identitas politik. Dan kalau boleh muji menurut gua,
Golkar ini salah satu partai yang menurut gua cukup stabil dan udah melewati dan bisa dijadikan contoh sih sebenarnya gimana kita berdiri di atas identitas. Oke. Makanya kekaryaan kan. Ya, karena itu juga menjelaskan kenapa di Golkar tidak ada satu tokoh yang dominan. Oh iya ya? Iya. Iya. Kalau di Pasca Pak Harto ya. Iya, Oh benar, iya, benar. benar. Pasca Soeharto kan siapa? Iya. Pak Akbar Tanjung yang sehebat itu misalnya udah bisa Iya. melewati Pak Akbar Tanjung itu memimpin Golkar ketika tahun 99 semua orang pengen membubarkan Golkar. Iya. Dulu ada Gus Dur waktu jadi presiden, Iya. dia mengeluarkan dekret untuk membubarkan Golkar. Iya. Dan kemudian, iya benar, tahun 2004 Golkar yang tadinya terpuruk jadi pemenang pemilu. Nah itu kita lihat tuh ada Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Wah, iya. Kartasasmita. ini banget ya Pak Andika ini ya. Silakan, Iya. silakan. Nggak disapa. Sayangnya lewat sini ya. Nggak disapa. Kinclong banget ya. Iya, memang. perawatan agak oke ya. Iya. Pak Menteri. Glowing ya. Glowing ya. Kalau di sini kan agak-agak berminyak kalau kita lihat. Ada Akbar Tanjung, ada JK. Iya betul. Jadi mana sih? Jadi dia nggak ada yang kayak satu yang dominan banget gitu ya? Ada, bayangin Bang Akbar itu bisa membawa Golkar itu melewati fase-fase terberat Golkar pasca reformasi ketika semua orang menuduh kehancuran bangsa ini gara-gara Golkar. Reformasi korupsi KKN maksudnya waktu itu gara-gara Golkar gitu kan apa tensinya gitu kan. Tensinya kan seperti itu kan. Dan akhirnya Golkar di bawah Bang Akbar bisa tetap juara kedua di pemilu 99 dan di pemilu 2004 juara satu mengalahkan PDI Perjuangan. Partai waktu itu dikuasai dan ketua umum partainya jadi presiden. Gitu. Dan setelah itu dipikir Bang Akbar bisa lanjut dengan prestasi yang membawa Golkar menang pemilu setelah banyak Jadi melewati fase hegemonik. politik. Ternyata juga enggak. Ternyata enggak juga. Iya, Pak iya. JK yang kemudian menang. Iya. Setelah Pak JK dipikir Pak JK waktu itu wakil Akan presiden. menjadi kekuatan Iya, tunggal. dan orang yang didukung Pak JK waktu itu Surya Paloh. Ya. Udah Pak JK wapres sih bos. Kalau Pak Wapres dukung Surya Paloh, kayaknya Bang Surya yang menang. Enggak juga. Ternyata Abu Rizal Bakri yang menang. Iya. Iya kan maksudnya. Akhirnya naiklah Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri. Dan aku pikir Abu Rizal Bakri waktu itu lagi top-topnya kan. Maksudnya nggak? Dia lagi dapat boom komoditi, perusahaan-perusahaannya, batu baranya luar biasa, angkanya artinya, wah ini hegemoni keuangannya lagi bagus. Ternyata Pak Agung Laksono bisa menang tuh. Iya. Yang ngalahin beliau gitu. Iya, Maksud gua, iya Golkar jadi salah satu contoh ya gimana demokrasi itu bukan hanya disebarkan, dikampanyekan, tapi terjadi di internal partai. Ya. Ya karena Nggak terlalu banyak ya partai-partai yang organisasi iya, lagi-lagi. betul. Nggak ada primus inter pares. Ya. Kenapa kalau di dalam Golkar itu sidang itu jadi penting? Oke. Karena politiknya formal. Iya, Iya kan? Jadi dia bertarung di sidang gitu kan, pleno gitu. Mungkin kalau partai-partai lain yang relatively lebih kaku dan sangat kita tahu Sentralistis, ya sentralistis, sebelum pemilihan ketua umum kita udah tahu siapa yang kepilih. Iya. Iya kan? Betul. Apa kita udah tahu nih ADRT-nya Iya, seperti iya, ini. Golkar tuh bisa banyak kejutan-kejutan. Oke. Seperti hari ini, apa kejutannya? Ya kalau tadi dengerin tuh kayak sosok ngerti banget ngomongnya. Dan aku lihat Bang Gian juga kayak Nggak, kita balik agak santai, kita agak santai. Dengan Lu juga nanya jangan politik identitas makanya. itu salah nanya emang. Jadi Itu lu lupa teorinya Gian. Apa tuh? Orang serius tanya yang mie ayamnya enak nggak? Masa maunya ditanya mie ayamnya enak nggak? Oh gitu. Nah, itu Iya, Pak Abu Rizal Bakri tuh. Oh, Abu Rizal Bakri. Baru dia ngomongin tadi. Kita tuh kayak lagi ini ya komentator yang Harusnya kita ini Wall of apa namanya? Di Hollywood kita apa? ngomongin cara jalannya bisa Iya, gitu. Oscar kita sana aja kali Anak-anak nonton suruh tuh. ambil aja nanti. Iya, ambil Iya. lagi Pak. Tuh, dia kan. Harusnya kita di pinggir jalan situ, men. Iya. Don't stop. Kalau ya kita kan? lihat Ada dari Pak cara Erlangga ya. Ini kan kayak komentator acara Golkar ya sebenarnya. kalau kita lihat dari cara jalannya mungkin kayaknya gulanya agak terlalu tinggi. Atau soleh asam urat ya. Iya, Salah, salah. salah. Pak Abu Rizal Bakri itu salah satu politisi senior yang masih kuat Maintenance. barbel, Bos. Barbel ya? Iya. Iya, makanya lihat badannya. Iya, udah Beker ya. Iya. Ya mungkin kita ngomongnya agak pelan takut dia nyentuh. Tapi beliau iya. kayak Popeye, Bos. Iya. Beliau tuh- Tinggal dikasih bayam. Dia tuh hobinya maintenance, Bos. Di Iya. Rasuna, di epicentrum situ, Kuningan. Iya, hobinya maintenance dan mainnya selalu lawan anak buahnya dan selalu menang beliau. Ya, kalau anak buah pasti menang. Karena anak buahnya takut menang kan. Iya. Kan pukul aja masih mau gaji apa enggak? Ya udah deh Pak,
gitu Mas Bro kayak gitu juga. Aku juga pasti akan Jadi Pak mikir, Ical, wah, Anda belum tentu sebenar-benar menang loh ya. Iya. Betul ya. Ya, lanjut dong. Oke. Ini nih sekarang tuh kita agak tone down sedikit. Ini kan teman-teman semuanya datang dari media politik. Yes. Komisi dan juga Total Politik. Yes. Betul. Kalau abang-abang sana ini aku tahu nih alasannya kan memang backgroundnya politik Ya. ada background Yoi. politik. Gue tahu arahnya kemana ini. Bapak berambut biru ini. Tentang biru atau abu-abu ya? Ini biru sebenarnya Iya. konsep rambut gua KIB. KIB. Oh iya. Golkar, PAN. Oh, jadi kemarin lengkap ya. menurut lu kemarin Pasha Ungu yang ketua pemudanya PAN Bempan. ada di acara kampanye, bukan acara kampanye, acara HUT Golkar bahkan. Dan Itu lebih- puji-puji Pak Erlangga menurut lu gimana? Itu lebih utusan KIB sih sebenarnya. Utusan Jadi, KIB dia ya. Karena di situ Mas Pasya tuh kan Ungu yang diundang Ungu, Iya. terus dia teriak-teriak bahwa Golkar Indonesia, Pak Erlangga presidenku. Padahal dia ketua BM PAN. Ya, ketua BM Ya, Barisan tapi Muda kan dia PAN ya. perwakilan ungu di saat Iya. itu bukan perwakilan biru. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalaupun dia puji-puji, Pak Erlangga nggak apa-apa. Dia KIB. Karena keluarga besar biru, keluarga KIB ya. Kalau mungkin Iya. mungkin tagline-nya Mas Pasya adalah PAN partaiku, Golkar keuanganku. Kayaknya kalau udah gabung KIB itu pasrah siapapun capresnya. Iya. Udah lah. Dan menurut gue itu bentuk kolaborasi yang top Kolaborasi. tuh. Dan KIB itu menjadi alasan orang PAN bisa dukung ketua umum Golkar. Iya. Kan lu nggak bisa ngebayangin Nico Siahaan atau Krisdayanti nyanyi di acaranya SBY pada Iya, nggak Partai mungkin. Demokrat kan? Iya. Mau digorok. Iya, makanya. Iya, jadi Pasya itu kemarin Nah, kalau pertanyaan Golkar gua dulu terdepan. Golkar terdepan. Oh, tetap ya. Karena semua pasti ada harapan. Itu slogan. Iya. Slogannya. Slogannya. Kita balik ke pertanyaan lagi. Oke, Apa iya, dong? iya. Ini adalah politik dan juga komedi. Ya. Apakah mungkin mengawinkan antara politik dan komedi? Nah, kita lihat di sudut pandang yang di politik itu siapa dulu? Pak Bamsud. Bamsud. Iya. Kita kayak lebih asik di sana nggak ya? Iya, nggak apa-apa sini aja. Iya, Bos. sini aja. Ketua MPR. MPR ya. Oke, terus lanjut. Pak Bamsud. Ya, Pak Bamsud, ya, wakil ketua pemuda Pancasila, Bos. Oh, ketua umumnya siapa? Ya dari dulu kan ya tetap Oh, nggak berubah ya? Siapa? Pak Yapto kan. Oh. Iya kan. Pemuda. Pemuda. Kalau kalau pemuda Pancasila harus tanya Aldo. Muda tuh soal jiwa. Aman kan dok kalau saya kan Pak Bang Yapto ini Iya. ketua pemuda Pancasila Iya. nggak berubah-berubah. Nggak berubah-berubah. Saya belum udah tidak muda lagi. Ya, mungkin Emang di atas wajar 70 kali ya. Wajar banget. Itu menunjukkan kecintaannya kepada Pancasila. Kayaknya. Kok nggak yakin? Tiba-tiba tidak yakin. Tapi kalau kita lihat tadi yang lewat sepertinya memang fashionnya lebih ke formal. Nah, lu jawab dulu pertanyaan ini. Biar dibelokin lagi. Jangan dibalikin lagi, Bang. Iya. Jangan dibalikin lagi. Ini kan anomali itu kan Iya. entah itu serius apa komedi Iya. gitu ya. Kan pemuda Pancasila ketuanya Pak Yapto yang dulu masih pemuda, sekarang juga mungkin semangatnya muda ya. Semangatnya muda. Semangatnya muda. Dan beliau di organisasi itu juga sejak muda. Sejak muda. Iya. Jadi aman. Jadi gimana? Hierarki. Nggak dikat aja Bang. Bisa kan nggak live Bang. Bisa. Maksud. Kita tadi cerita ini apa? Pertanyaannya tadi. Boleh nggak politik digabungkan sama Iya, komedi? karena jujur ya, menurutku ketika Kalau politik kata Rocky Gerung enggak, karena Nah, ini kalau Rocky korbannya aja. Nah, iya, jawab. aku pun sebenarnya menangkap maksudnya karena gini, ketika politik dikawinkan dengan komedi, sosok pinter banget ya, nada aku tuh kayak bener banget. Ketika Harusnya ini lebih di sophisticated lagi. Ketika, gitu loh. ketika ketika komedi kawin dengan politik, apakah membuat politik itu jadi terlihat tidak serius? Kan bisa jadi seperti itu kan? Komedi kan serius banget. Ditanya Gian. Ini ke gua. Iya. Abang-abang dulu yang dari sisi Abang-abang dari dulu. dari politik. Kampret apa jadi Dari kan politik nanya dari dulu. politik dulu lah. Kalau menurut gua komedi itu pekerjaan paling serius. Oke. Oke. Serius banget. Tapi emang tadi nonton aku stand up. Nonton. Serius Enggak. sekarang nggak ada ketawa. Produknya mungkin bikin orang ketawa, Ya. tapi proses kreatifnya lu kan Serius. serius. Benar. Iya kan, gua nggak nemu komik, jarang sih gua temu komik yang aslinya lucu, jarang Iya. banget. Justru malah Gue bingung kalau iya. sama Uza ngobrol apa itu juga bingung gua kadang-kadang. Justru malah produk-produk politik yang sering komedi. Iya, Ya, komedi. sih. Iya.
Lah kok undang-undang Minerba-nya begini ya kan? Lah kok Freeport bisa dulu bisa 2 kali 50 tahun ya kan? Makanya Gian bisa stand up tiap minggu di acaranya Rifana itu kan karena bahan banyak kan. Betul. Bareng sama Aldo. Kamu kalau sendiri dong, Aldo kok. Kalau Mamat Al-Katiri yang minta maaf sama Hillary kan nggak komedi. Iya. Iya kan? Maaf Al-Katiri. Maaf Al-Katiri. Iya. Itu bahasanya Mamat netizen. komedi karena serius banget Bang Mamat waktu minta maaf kan. Iya. Waktu minta maafnya. Waktu minta maaf. Tapi nggak komedi kan? Tapi Iya, pertanyaannya Aldo, apakah politik itu tidak menjadi serius ketika dikomedikan? Betul. Justru menurut gua ini ya politisi yang menurut gua paling serius dan paling presiden yang menurut gua paling ini ya paling serius itu ya Gus Dur misalnya. Itu orangnya komedik banget. Betul. Iya kan? Orangnya bisa membuat tawa gitu. Karena lu tau gak Gus Dur pasti tanya, Gus gimana apa cerita dong gimana bisa jadi presiden? Aku tuh jadi presiden modalnya modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Iya kan, jadi menurut gua, iya tapi ya itu resiko. Ternyata audiensnya nggak semua bisa nerima juga. Betul. Makanya agak cepat selesai beliau. Ya, jadi berarti ada cara ngolahnya juga ya. Kita nggak akan kuat kalau misalnya tiba-tiba ngelihat Pak Jokowi pidato tiba-tiba naik ke atas panggung. Ayam apa? Tapi ini loh, ini gue serius nih. Tapi gue menyadari ya banyak politisi yang betul mature, yang hebat gitu ya, menggunakan cara komedik untuk menyampaikan gagasannya yang sangat radikal. Gitu. Ya. Oke. Ya, jadi gagasan-gagasannya yang tajam, yang ekstrim itu dia sampaikan atau dia benci sama orang Lewat komedi. Satir ya. komedi. Termasuk pernyataan Bu Mega yang soal menggoreng ya. Iya. Itu kan komedi. Bagi kita. Bagi mereka itu tidak tahu. Siapa tahu dia Iya, serius. iya. Misalnya gue contohin ya waktu Mencalonkan anaknya itu kan komedi kan. Iya. Bagi gua. Itu pun kata Bang Ari. Saling lempar di sini mainnya ya. kagak, bukan. Lebih komedi mana? Anaknya Bu Mega atau anaknya Gus Dur yang mau nyalon jadi presiden? Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ini siapa nih? Bukti KIB adalah Hijau nih. Itu P3 lewat. Pas Ungu datang dan bernyanyi nih. Iya, tiba-tiba masuk itu kayak Bono nyanyi. Baru itu. Betul. Ya di situ ada Wagub Sumut bro. Gue pengen tanya tuh Pak Ijek, ya. Gue pengen nanya kalau dia ada deket sini, gimana jadi wagubnya Jenderal Edi ya. Iya, Gupsu ini kan. Apa urusan Anda? Itu siapa bang? Dulu Siapa tadi yang lewat yang baju hijau? Ketua P3 yang baru. P3 yang baru. Orang Oke, Banten. kita lanjut ke pertanyaannya. Oke. Pertanyaan berikutnya ini Itu adalah ada Jerry Sambuaga juga itu. Ada siapa? Pak Wamen. Pak Wamen Perdagangan. Wamendak. Ketua Ampi, Ketua Ampi. Wah, Oza sama Aji cabut. Itu Sini dulu dong. Info bentar. Ada itu? Ayo, pertanyaan pertama, gol apa yang terbaik? Gol karena pancingannya. Langsung dong kasih pertanyaan satu sebelum closing mereka. Pertanyaan buat mereka. Menurut kalian, siapa orang paling menyebalkan di sini? Haji. Haji. Udah kayak kalau berdua ini. Aman. Yang kedua, apa bedanya Golkar sekarang dengan Golkar Orde Baru? Nah, berapa sih kita? Siapa ketua DPD Golkar Jaksel? Siapa ya? Siapa? Gak tahu. Oke, atau ini pertanyaan lebih ringan. Nggak ada juga yang tahu. Lebih ringan. Apakah Mas Giring berpotensi untuk mencalonkan diri? Ini kan acara Golkar nih. Di belakang punggung Iya. kita loh langsung. Ini kan acara Golkar, nggak mungkin aku bilang pantas kan. Meskipun acara PSI juga nggak bilang pantas. Emang Bro, kalau angka partainya Mas Giring itu belum 2 digit, bro. Masih 1 digit. Ya, nggak sampai 2 Ulang juga tahunnya. Nggak sampai 2 juga. Kalau Mas Giring jadi calon presiden waktunya siapa yang cocok? Randi Nizi menurut gue.
Kalau chemistry. Ngeband aja dapat. Rasanya terakhir. Ini kan hari ulang tahun Golkar. Ulang tahun Golkar. Melihat acara yang seperti ini, menurut Bang Oza, yang akan lebih menarik di acara ini harus ditambahin apa nih? Kalau kritik dan saran. Bagus sih. Suara konsumen, Harus ditambahin apa nih? Supaya acara ini lebih banyak yang datang gitu. Iya. Tadi kan kita lihat kan banyak semua serba kuning dari tadi dong. Iya. Makanannya sampai jus cuma ada jus jeruk doang tadi. Kamu perhatiin Buah juga pisang doang. Iya, buah pisang doang. Nah, mungkin sekalian undang Coldplay bawain Yellow. Anak Jaksel masih ngelong bareng ngeluarin mantra terkuatnya dia Jakselan. Kalau Aji, apa yang bagi Aji apa yang masih kurang di acara ini? Siapa tahu diperbaiki ke depannya. Iya. Kurang apa nih? Efek ratak nih, kritik dan saran. Iya, kritik dan saran. Sebenarnya sama kayak Bang Oza karena semuanya udah kuning nih. Kurangnya satu, kenapa pesulapnya merah? Itu aja. Oh iya. Pesulap kuning nggak ada sih kebetulan. Iya. Ada Geral kan. Itu yang jadi surprise nanti di acara ini. Dan di atas itu ada ember cat kuning. Pas dia lagi sulap, Kayak Jakarta Marathon. Mungkin karena ini udah ada lagu Jamrud nggak dari tadi lo dengar? Belum ada. Masih aman. Itu buat buan, itu buat buan. Udah dipakai Bopuan. Babuan. Ya udah dipakai sama Bopuan. Waktu ulang tahun. Waktu ulang tahun kan hari ini. Kalau Golkar kan aku cinta Golkar. Kalau Pak SBY taunya 30. Aku di sini tanpa suara itu Ma'ruf Amin. Ya. Bahaya. langsung nyari Langsung jadi aman. Jiwa udah lewat dah. Langsung bahaya, langsung pulang. Tapi kan banyak politisi Indonesia sekarang yang jadi elit ya. Iya, Itu iya, kan iya. bekas orang Golkar. Iya, itu dia. Pak Surya Paloh, Prabowo, Wiranto kan. Luar biasa. Menurut lu mereka lebih bahagia di Golkar apa di partainya sekarang? Waduh. Kenapa? Aldo yang ngerti nih, Aldo. Tadi nih bahagia. Kita kan nggak bisa menerka. Bahagia. Apa nanya gitu. Kalau kita dari mukanya sih lebih cerah ya. Apa jawabannya? Ya kalau tergantung siapa. Tergantung siapa. Ada yang lebih bahagia di luar, ada yang lebih bahagia di dalam. Ada yang ada penyesalan. Kenapa gue cabut ya? Kalau gini-gini doang. Jadi buat partai-partai yang pengen pecah, coba diprediksikan dengan matang. Apakah partai kalian bisa masuk? Tapi kan kadang-kadang pisah itu juga buat kebahagiaan. Betul, pisah tuh untuk kebahagiaan, tapi harus dipastikan bahagia. Iya, kalau ternyata udah pisah, Iya, modal nggak bahagia. banyak ya. Ternyata pisah itu bukan pilihan yang dicari. Mungkin kurang ngobrol aja. Iya, mungkin ya komunikasinya aja kurang Iya. dijaga. Karena gue lihat dari dulu Pak Prabowo, Pak Surya, Pak Wiranto sejak di Golkar dan setelah di Golkar sama-sama kalau kampanye senyum, Iya. sama-sama bicara rakyat. Iya. Sekarang, iya dari dulu. Dari dulu nggak ada. Jadi artinya- Kamu jatuhin di abang ini ya? Maksudku sekarang kita masih lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, iya. Kita ke sana, tapi lanjut Bang. Iya, jadi Pak Yapto tadi kenapa? Enggak. Jadi menurut lu Dok, masih layak nggak Pak Yapto jadi ketua? Kok balik ke sana lagi, Bang? Jadi kita udah ini. Layak nggak? Menurutku sih Layak yang namanya kualitas itu tuh tidak dinilai dari umur. Oke. Itu Bang. Kita harus tahu orang tuh mungkin bisa saja umurnya tinggi, Iya. tapi kualitasnya belum tentu Umur tinggi bagus. itu. Maksudku belum tentu Umur banyak ya, umur benar, banyak ya. belum tentu tidak sebagus orang-orang yang Ada masih Fikri muda. Budiman. Anda jualan Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Kita dari tadi Fikri Budiman punya gerobak juga nggak di sini? Iya. Fik, Ada. Fik. Gimana komentar lo soal dugaan Pate di Minahasa menyalurkan? Jangan dong. Aldo yang ngerti ya? Aldo gimana deh? kita dari tadi melihat Iya. Oh, wow. Iya. kita melihat Itu Fikri Budiman ya. Dok, ada satu yang pertanyaan, hari ini. Dok. Emang benar ada slack antara Pate di Minahasa sama Ferdi Sambo? kenapa gitu Bang? Nggak tahu Bang. Ya? Ayo, Dok, coba jelasin, Dok.
Bang, aku tuh anak programmer loh. Gimana caranya aku jelasin itu, Bang? Iya, temannya Fikri cuma ngobrol masalah konten doang, Bang. Ngomongin apa? Bener nggak? Kenapa tiba-tiba dari Ferdi Sambo, Teddy Minahasa, ini saling menjatuhkan? Oh, yang katanya Bang Gian perang bintang. Perang bintang yang kau kasih tau aku. Nggak ada Bang Gian, nggak ada aku. Bang itu nulis masalah perang bintang, Bang bilang jangan Bang. Wah, langsung terus ya Bang. Kalau udah bilang jangan. Katanya lu udah diceritain petanya sama Fikri. Tentang konsorium 303. Sampai jam 4 pagi, Fikri waktu cerita di podcast kita ya gitu. Iya. Makanya tahu. Ini kan janjinya aku hostnya. Kenapa aku yang dijebak ya? Mohon maaf nih. Ya, dia lanjut. Kita ngeliat banyak banget politisi. Kita dari tadi ngomongin tentang politik identitas. Di masa sekarang ini menurut abang-abang sekalian, personal branding itu penting nggak untuk politisi?